Assalamualaikum Bu Yuli. Lagi nyantai Waalaikum saja nih Bu. Waalaikumsalam Bu Ayu. Iya ini Bu Ayu, pembelajaran saya hari ini kan sudah selesai, ini tinggal nunggu waktunya pulang. Oh iya Bu Yuli. Tadi pagi katanya Bu Yuli mau ngobrol sama saya ya? Katanya ada yang mau dibicarakan begitu waktu pulang. Jadi atau tidak ini? Jadi Bu, ini saya mau cerita sedikit-sedikit lah. Tapi apakah Bu Ayu hari ini ada waktu luang? Ya kebetulan jam pelajaran saya ini juga sudah selesai Bu. Jadi saya ada waktu luang nanti untuk kita ngobrol-ngobrol dulu. Ya. Mau di mana ini Bu? Di sini atau di ruangan saya? Enaknya di ruangannya Bu Ayu saja nggih, supaya itu Oh, iya. saya itu bisa mengungkapkan isi hati saya nih Bu. Oh iya, boleh. Mari Bu kita ke ruangan saya. Nggih Bu Ayu. Silakan duduk dulu Bu Yuli. Oh iya Bu Yuli, belakangan ini saya perhatikan Bu Yuli seperti sedang repot ya, seperti banyak pekerjaan gitu ya di sekolah ya. Iya nih Bu Ayu, saya itu kebetulan saat ini lagi banyak kegiatannya. Kemudian saya itu juga lagi ada masalah sedikit dan membutuhkan pencerahan dari teman. Ini sudah saya pikirkan sendiri kemarin kok nggak ketemu-temu jalan keluarnya. Ini saya kok merasa sudah mentok. Saya mau gimana lagi, mau cerita ke teman itu takut mengganggu waktu. Akhirnya saya ini memberanikan ngomong ke Bu Ayu tadi. Apakah Bu Ayu mau cerita, saya mau cerita ini Bu Ayu itu nanti terganggu apa tidak gitu loh Bu Ayu. Oh, tidak apa-apa Bu Yuli. Eh, Siapa tahu nanti ketika Bu Yuli mau bercerita, Bu Yuli bisa sedikit tercerahkan. Dan di sini kan kita juga sudah seperti keluarga ya Bu. Mungkin nanti Bu Yuli jangan merasa tidak enak sama saya. Bu Yuli cerita saja. Apapun yang ada di benak hati Bu Yuli sekarang bisa diceritakan. Nggak usah merasa tidak enak gitu Bu. Ya. Terima kasih Bu Ayu ya sudah meluangkan waktunya untuk saya. Jadi kira-kira apa ini permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Yuli ini? Lalu perkiraan untuk mengatasi hal tersebut bagaimana? Masalah ini sebenarnya ya setiap tahun terjadi sih Bu ya, masalahnya itu tentang siswa saya Bu. Di kelas 1 saya itu ada beberapa siswa yang belum kenal huruf, belum kenal lambang bilangan, bahkan menyalin tulisan yang saya contohkan di papan tulis saja itu Bu, lama sekali. Tetapi yang agak mengganggu pikiran saya saat ini, itu ada satu siswa saya yang selama pelajaran itu diam saja. Kemudian waktu tugas yang saya berikan harus dikumpulkan, si anak itu juga diam, Bu. Terus pada saat saya tanya, itu juga diam. Saya kan jadi bingung. Hmm. Kemudian pada saat saya berkeliling itu anaknya kok kelihatannya itu juga semua menulis. Tapi ternyata waktu pengumpulan kok dia tetap duduk di bangku. Waktu saya tanya siapa yang belum mengumpulkan, padahal si anak juga belum mengumpulkan. Tapi dianya itu diam. Nah, terakhir ke minggu lalu itu saya lihat bukunya. Kan tadinya kan anaknya seperti menulis ya Bu. Ya Allah, ternyata di bukunya itu Bu, bersih tidak ada tulisan apa-apa. Nah, padahal tadi lama sekali itu ngapain gitu loh Bu Ayu. Oh, jadi begitu. Lalu apakah Bu Yuli ini sudah mencari tahu kenapa si anak bersikap seperti itu? Eh, Kemarin Bu, minggu lalu itu Bu ya, saya tuh sebelum pulang itu untuk motivasi anak-anak itu biasanya mengadakan kuis Bu. Nanti yang bisa menjawab kuis saya itu bisa pulang lebih dulu. Itu kan kalau kelas bawah itu senang Bu pulang dulu. Walaupun anak lainnya itu kalau belum bisa baca, belum bisa nulis, itu mau Bu jawab lisan walaupun saya tuh nggak tahu membaca ini bacanya apa itu nggak tahu, tapi dia itu bisa menebak saja. Lah, giliran giliran si anak ini saya tanya, karena dia paling terakhir, itu tetap tidak menjawab, dia tetap diam aja. Terus pertanyaannya saya turunkan, biasanya saya kan kalau memberi pertanyaan itu dari yang level sulit, kemudian kalau
kok anak-anak masih banyak yang belum pulang, saya turunkan lagi ke grade-nya yang sedang, agak mudah. Kemudian nanti kok yang sedang juga masih kesulitan, saya turunkan lagi biar semua tetap menjawab pertanyaan. Nah, satu anak ini tetap diam aja. Kemudian saya mulai dari huruf yang pertama, Bu. Lambang huruf yang A itu. Itu dia juga tidak tahu, dia diem. Kemudian yang kalau biasanya anak nggak kenal huruf, kalau angka kan biasanya kenal, tetap kenal. Bilangan 1 itu juga diem. Kemudian saya tanya, Mbak, sampean di rumah belajar apa tidak? Nah, ternyata dia itu menggeleng, nggak pernah belajar. Terus saya juga minta, saya kasih spidol saya, Bu, ini. Saya suruh nulis, coba Mbak, tuliskan lambang bilangan 1. Dia itu masih tengok di papan tulis. Saya bingung, ini anak apa nggak bisa ya? Saya baru mikir demikian, Bu Ayu. Kemudian, coba Mbak, huruf I. Itu juga nggak bisa. Itu Mbak Indah tahu nggak itu seperti apa yang ada titiknya di atas? Itu juga kayaknya tidak ada respon gitu Bu, dia tetap diam aja. Terus karena teman-teman yang lain sudah pulang dan karena jamnya itu juga sudah siang ya Bu ya, saya tuh jadi kasihan dan akhirnya saya tuh mengizinkan dia pulang tanpa menjawab pertanyaan saya, Bu. Oh, nah, sekarang sudah jelas berarti ya, Bu, anak tersebut permasalahannya adalah belum mengenal huruf dan juga bilangan. Sama sekali ya, Bu, ya, belum pernah. Jadi, sudah ketemu masalahnya seperti itu ternyata ya. Iya, Bu Ayu, ternyata diamnya si anak tersebut itu selama ini memang karena sama sekali belum kenal lambang huruf, lambang bilangan, bahkan angka-angkanya saja itu ya gimana mau mengerti kalau sedangkan itu adalah dasarnya di kelas bawah untuk mempelajari pelajaran berikutnya. Jadi saya itu baru tahu itu minggu lalu, Bu Ayu. Oh, begitu. Lalu apakah dari sini Bu Yuli sudah mengkomunikasikan dengan orang tua si anak? Mungkin sudah menyampaikan ke orang tuanya atau belum? Ya Bu, kebetulan. Karena kan anaknya setiap pulang sekolah itu pulangnya selalu terakhir. Dan kadang kan kalau kelas 1 itu kan masih diantar jemput ya Bu ya. Orang tuanya itu ke kelas, datang ke kelas saya. Kenapa kok anaknya belum pulang-pulang? Awalnya tanya ke penjaga, tapi penjaga biasanya memang mungkin masih di kelas Bu. Biasanya kalau kelas 1 tebak-tebakan. Nah ibunya itu datang ke kelas. Sebenarnya ibunya juga tersenyum, kok tinggal anak saya saja. Kemudian setelah itu waktu si anak sudah berpamitan sama saya menyampaikan, "Ibu, Mbak Indah ini gimana ya di rumah belajarnya?" Saya tanya gitu dan kebetulan orang tuanya pun terbuka Bu dengan saya. "Iya Bu Yuli, Mbak Indah ini kalau di rumah, kalau saya suruh belajar itu, apa itu, suka marah-marah, nggak mau. Kalau saya suruh mengerjakan tugas dari Bu Yuli yang dari sekolah itu malah nangis. Lah saya itu ya bingung. Lah akhirnya daripada anaknya nangis, ya udah tidak saya biarkan untuk tidak belajar. Jawaban orang tuanya itu seperti itu, Bu, sehingga dia jadi tidak tersentuh huruf sama lambang bilangan sama sekali, Bu Ayu. Oh, gitu. Eee, lalu kira-kira dari permasalahan ini yang sudah Bu Yuli juga sudah menyampaikan ke orang tua, kira-kira Bu Yuli punya langkah-langkah selanjutnya enggak? Langkah apa kira-kira yang Bu Yuli lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Karena dari orang tua pun sepertinya responnya juga kurang begitu mau tahu begitu. Mungkin Bu Yuli punya langkah-langkahnya apa untuk mengatasi permasalahan ini? Iya ya. Saya kira itu saya kayaknya harus meluangkan waktu deh, Bu, ini sama si anak ini. Soalnya kan kalau kelas saya kan jam 11 sudah pulang, daripada saya juga 1 jam menunggu kelas atas pulang, itu saya juga nggak ngapa-ngapain kan ya. Apa saya sebaiknya menambah jam khusus saja ya, mungkin setelah pulang 15 atau 30 menit lah. Mungkin nggak setiap hari sih Bu, mungkin bisa saya atur dulu seminggu 2 atau 3 kali. Biar anaknya itu kalau disuruh belajar tiap hari kan katanya tadi bosan Bu, dan itu nanti
saya juga akan menghubungi orang tuanya agar menjemputnya itu lebih lambat dari teman-temannya, Bu, supaya anaknya itu mau belajar sama saya dulu gitu loh, Bu. Nah, itu cara yang tepat dari Bu Yuli dengan menambah jam pelajaran bagi si anak ketika pulang sekolah ya Bu ya. Jadi untuk menambah jam pembelajaran di luar sekolah serta juga untuk menyalin langsung materi ditunggu Bu Yuli begitu ya. Jadi itu saya rasa itu sudah tepat sekali Bu Yuli. Iya, Bu. Saya rasa sayanya ini sedikit bantu lah ya, karena kalau sama orang tuanya mungkin orang tua nggak tega, tapi kalau sama gurunya pasti kan anak-anak itu nurut. Kemudian kalau saya masukkan di jam pembelajaran itu kan juga mengganggu proses belajar mengajar. Saya kan juga harus menangani anak yang lainnya. Jadi untuk lebih tepatnya kok kayaknya saya masukkan di jam setelah pulang sekolah aja. Nanti saya juga bisa melihat perkembangannya karena saya nanti kan pasti mencatat setiap harinya ini sudah sampai mana gitu loh, Bu. Untuk tempat duduknya pun apa sebaiknya saya pindah aja ya, Bu, dekat meja saya supaya saya dapat langsung memantau tulisan yang disalin, itu sudah apa belum, atau dia lagi bengong atau apa gitu. Oh iya, bisa. Itu juga cara yang tepat Bu Yuli, bisa di tambahkan nanti untuk caranya untuk mengatasi permasalahan tersebut, pindah bangku, pindah tempat duduk juga boleh. Itu Bu Yuli sudah menemukan solusinya ya. Jadi untuk permasalahan ini. Lalu setelah menemukan solusi ini, komitmen Bu Yuli bagaimana? Apa yang akan Bu Yuli lakukan setelah Bu Yuli menyusun rencana ini? Kayaknya saya yang rencana selanjutnya ini buat jadwal ini, Bu, ini. Kemudian saya juga harus membuat materi pembelajaran yang menarik. Saya kok mau buat apa itu kartu bilangan itu, Bu, sama kartu huruf. Kalau satu tuh nulisnya seperti ini, kemudian kartu huruf itu misalkan huruf C, saya belakangnya saya kasih gambar cabe biar memudahkan anak mengingat, Bu. Kalau anaknya juga agak mudah lupa gitu. Kemudian untuk menulisnya biar dia itu juga lebih terampil, apa saya juga seharusnya mengeprintkan LKPD, menebali huruf atau bilangan gitu juga, Bu. Ini makanya yang seperti Bu Ayu tadi kok, saya kelihatannya repot itu sebenarnya saya mempersiapkan itu, Bu Ayu. Iya, bagus sekali itu Bu Yuli. Lalu siapa saja mungkin yang bisa membantu Bu Yuli untuk menjalankan komitmen ini? Kalau dalam hal ini, Bu, kalau di kelas waktu pelajaran saya tentu saja saya sendiri nggih. Kalau untuk mata pelajaran lain, itu saya juga memerlukan kerjasama dengan teman saya yang guru mapel. Jadi si anak memang duduknya di depan meja ini, Bu. Jadi nanti tolong kalau ada yang perlu ditulis, saya minta tolong untuk dituliskan di apa itu bukunya nanti biar si anak menyalin. Kemudian kalau kerjasamanya di rumah saya itu dengan orang tua, Bu, untuk memantau karena nanti setiap harinya itu saya pengen memberi kuis lah, entah itu 1 atau 2, nanti bisa dikirim lewat foto atau voice note, Bu. Jadi di orang tua juga mengingatkan di rumah, kemudian hasilnya seperti ini pembelajaran sekolahnya, kemudian dikirimkan ke saya. Jadi saya dan orang tuanya itu biar ada timbal balik kerjasama gitu loh, Bu Ayu. Wah, itu bagus sekali itu Bu Yuli ya. Semoga bisa terlaksana dengan baik nanti ya. Dan saya harap Bu Yuli selalu semangat ya. Kita tetap harus semangat dalam membimbing anak-anak kita. Jangan menyerah permasalahan apapun, tetap kita hadapi bersama dan kita temukan solusinya bersama. Begitu ya Bu Yuli. Ya Bu Ayu, terima kasih ya Bu Ayu sudah mendengarkan permasalahan saya sehingga saya ini sekarang itu sudah lega, sudah menemukan solusi karena ini sudah waktunya mau pulang nih Bu Ayu nih. Saya permisi dulu ya Bu Ayu, maaf mengganggu waktu luangnya. Ya Bu Yuli, sama-sama. Semoga rencananya berjalan lancar dan muridnya nanti bisa dapat sesuai target, dapat menulis dan membaca, juga mengerti bilangan seperti harapannya Bu Yuli. Sampai jumpa Bu Yuli. Ya, sampai jumpa Bu Ayu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung lanjut Bu Septiana, saya off kamera nih.
Sampun siap Bu Septiana. Masih mute. Maaf, lupa mute. Nggih. Sampun nggih tanya mulai nggih Bu Septi. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Septi, apa kabar? Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik saja Bu saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya juga ikut seneng ini Bu dengernya. Bu Septi, kemarin itu Bu Septi WhatsApp saya ya, maaf saya kemarin itu sudah membaca Bu, tapi waktu mau balas itu lupa, karena sambil repot riwa-riwi itu loh Bu, terus ingetnya itu baru hari ini, ada apa? Wah nanti aja saya kalau ketemu saya tanyakan. Ada apa sih Bu ya? Enggak apa-apa Bu, saya mengerti kok Bu. Kemarin itu saya mau curhat sedikit sebetulnya. Bolehkah saya meminta waktunya untuk sharing Bu? Saya mau sharing tentang apa yang saya alami ketika pembelajaran di sekolah. Ada waktu Ibu, Bu Yuli? Ada Bu, ini kebetulan saya sedang longgar lagi, apa itu, mau tadinya sih mau mengerjakan, apa itu, kok tidak ada bahannya, ya jadi saya nggak jadi aja, nanti aja di rumah. Ini saya ada waktu Bu, mungkin ada yang mau bisa saya bantu lah untuk Bu Septiana, gimana Bu? Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Begini Bu, saya mempunyai permasalahan tentang yang saya alami di kelas, tentang kebersihan anak-anak, kebersihan kelas. Itu yang anak-anak sudah di awal pembelajaran itu anak-anak sudah menerapkan keyakinan kelas, sudah membuat keyakinan kelas. Tetapi untuk tingkat kesadaran dirinya anak-anak berkurang. Nah, itu Bu, masalah saya. Oh, jadi anak-anak kurang disiplin juga ya Bu ya untuk masalah kebersihan. Mungkin dalam permasalahan ini kira-kira Bu Septiana maunya dari nanti pembicaraan kita ini yang diharapkan apa sih Bu? Yang saya harapkan adalah mendapat solusi dan saran Bu Yuli. Dan saya berharap saya menjadi tenang Ibu, karena selama ini saya tidak tenang. Karena saya berpikiran itu ada pepatah bilang kalau kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, makanya saya itu tidak tenang, tidur tidak tenang. Apa ya? Ini menyangkut nasib semua yang ada di lingkungan sekolah karena kebersihan itu menurut saya itu cukup rentan dengan kalau tidak bersih itu cukup rentan dengan ke apa ya ke penyakitan itu Bu ya itu seperti itu Bu. Iya ya Bu Septiana. Ya kalau masalah kebersihan itu memang sangat penting sekali Bu. Dan semoga nanti setelah kita ngobrol-ngobrol nih Bu, nanti kita akan mendapatkan pemecahannya ya Bu ya. Jadi permasalahannya apa Bu? Mau diceritakan dulu lah dari awalnya itu gimana gitu Bu. Ya, awalnya itu anak-anak itu di kelas dulu ya Bu ya. Kalau di kelas itu sudah membuat keyakinan kelas. Kemudian itu sudah membuat poster keyakinan kelas ditempel di tembok Ibu. Kemudian anak-anak itu uh, ada jadwal piketnya. Tetapi untuk pelaksanaan jadwal piket itu ada salah satu siswa yang tidak piket kelas. Kemudian anak-anak juga tidak kurang sadar untuk membuang bungkus-bungkus makanan setelah istirahat itu. Ya istirahat dia makannya di luar Bu, di luar kelas, tetapi dia membuang sampah sembarangan. Contohnya membuang sampah di pot, di dalam pot. Itu menurut saya itu kurang bertanggung jawab. Kemudian ada tempat sampah Bu, sebetulnya di depan kelas itu ada tempat sampah, tetapi anak-anak sering membuang sampah itu di tutupnya Bu, bukan di dalamnya tempat sampah, tetapi ditutupnya. Jadi sampahnya meluber kemana-mana,
itu lalat itu apa ya, hinggap di situ. Bahkan bau, Bu, itu kadang, bungkus-bungkus makanan atau apa seperti apa ya, nasi, itu anak-anak sering beli nasi, itu bungkus-bungkusnya sering tidak di tempat sampahnya, tetapi di luar tempat sampah. Kemudian anak-anak itu sering, apa ya, membuang sampah di got-got. Itu ada got, Bu, di sekolah saya itu ada got, itu membuang sampah di got. Kemudian, saya merasa kesulitan untuk menanamkannya itu, Bu, rasa tanggung jawab, cinta kebersihan di kelas maupun di sekolah, lingkungan sekolah. Itu bagaimana ya, Bu? Itu sangat berat sekali saya. Bahkan itu ada rekan salah satu guru, itu yang tidak perhatian kepada siswa. Contohnya saja ketika seorang guru itu lewat, di depan kelas. Kemudian, secara tidak langsung dia melihat anak-anak membuang sampah sembarangan, tetapi guru tersebut cuek. Ya, cuek, masa bodoh nanti aja disapu oleh penjaga. Itu, Bu, itu caranya menerapkan itu bagaimana, itu saya bingung, Bu, ya. Terima kasih. Mungkin Ibu bisa, memberikan saran atau apa, atau saya harus bagaimana, saya bingung, Bu, ini. Saya tidak nyaman sekali dengan sampah-sampah berserakan. Ya, Bu, itu. Ya, berarti permasalahan yang kita simpulkan hari ini, Bu, ya, anak-anaknya itu memang tidak peduli, kemudian gurunya pun juga tidak peduli, walaupun di situ sudah terlihat jelas ada tempat sampah, tapi kok buangnya di atasnya. Harusnya kan Ya. pada saat, tahu anak-anak berbuat demikian kan, "Ayo ndang dimasukkan ke dalamnya," seperti kan menegur, seperti itu ya, Bu? Apakah seperti itu, Bu? Iya, betul, Bu. Nah, itu seharusnya guru itu, apa ya, langsung menegur. Dan anak-anak kadang misalnya saja si Tia membuang sampah sembarangan. Kemudian si Joko itu melihat, tetapi si Joko cuma diam saja, Bu. Tidak menegur si Tia. Nah, kemudian gurunya juga, misalnya saja, gurunya apa ya, Bu, Bu 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 Nina ya, gurunya Bu Nina, misalnya saja gurunya Bu Nina. Bu Nina tersebut melihat, salah satu, siswanya membuang sampah, gurunya cuek gitu, Bu. Nah itu bagaimana ya, Bu? Oke, kalau gitu kita coba bahas, Bu, nih. Sebelumnya, Bu, apakah Bu Septi ini pernah minta dukungan dari kepala sekolah, Bu, untuk membantu menggerakkan warga sekolah? Kalau warga sekolah kan berarti semuanya, Bu, ini. Sudah apa belum, Bu? Ya, itu sudah, Bu. Saya sudah pernah menghadap Ibu Kepala Sekolah, tetapi sudah ditindaklanjuti dengan Ibu Kepala Sekolah dengan rapat bersama bahwa Ibu Kepala Sekolah meminta warga sekolah untuk menjaga, saling berkolaborasi, itu menjaga kebersihan. Tetapi pelaksanaan dan konsistennya itu tidak berlangsung lama. Contohnya saja, ketika, ada kunjungan dari, dinas pendidikan, itu cepat-cepat bersih-bersih, Bu, ya cepat-cepat bersih-bersih. Setelah tidak ada kunjungan, itu ya gitu-gitu aja, kurang kebersihannya kurang. Disapu pun, untuk penjaga sekolah, itu hanya pagi saja. Seharusnya kan pagi, kemudian anak-anak pulang sekolah juga disapu, gitu. Tapi, ini tidak. Jadi Bu Kepala Sekolah juga, eee, ya sangat sulit, untuk menerapkannya. Kemudian untuk konsisten ini yang sangat sulit, ya. Kalau kita itu, lucunya Bu, ini kalau ada kunjungan tiba-tiba, membersihkan. Kalau tidak ada kunjungan ya tidak. Berarti kan konsisten, Bu, ya. Jadi tidak terus-menerus. Seharusnya kan terus-menerus ya, Bu. Nah Hmm. itu. Kira-kira nih, Bu, ya,
Apa sih yang bisa Ibu Septiana lakukan dalam waktu dekat inilah, untuk sementara ini, waktu dekat ini untuk mengatasi hal tersebut itu kira-kira apa? Ya, dalam jangka waktu dekat ya saya harus menghadap lagi Ibu Kepala Sekolah, menceritakan apa yang telah saya alami, kegalauan saya, keresahan saya, bahwa kebersihan itu penting bagi kita semua. Kemudian saya perlu dukungan dari, wali murid juga, Bu, dari paguyuban juga, saya perlu dukungan dari, semua pihak, termasuk rekan guru yang tidak boleh cuek gitu, Bu, ya. Jadi harus perhatian dengan, eee kebersihan sekolah maupun kebersihan kelas. Ketika saya bekerja sama dengan, wali murid, itu saya harus, mengadakan rapat dulu, seizin ibu kepala sekolah, seperti itu, Bu, mungkin. Nih, wah, sepertinya rencananya itu sudah tepat itu, Bu, panjenengan itu. Mudah-mudahan rencana ini bisa membangkitkan kemauan siswa untuk menjaga kebersihan kelas, lingkungannya. Kira-kira, Bu, masih ada rencana lain nggak yang bisa kita dilakukan Bu Septiana dalam waktu dekat ini? Oh iya, Bu, saya lupa tadi untuk menyampaikan ya, rencana saya tadi, ini setelah saya rapat paguyuban itu, Bu, seizin ibu kepala sekolah, saya akan, ini ada wali murid yang dari, bekerja di dinas kesehatan, kemudian bekerja di dinas lingkungan hidup. Jadi, saya berharap wali murid tersebut mau menjadi guru tamu, ya, mau menjadi guru tamu agar, eee, anak-anak itu bisa mengerti. Kalau gurunya saja untuk, menyampaikan tiap hari mungkin sudah bosan ya anak-anak ya, mungkin dengan guru tamu itu, anak-anak bisa mengerti, "Oh, ini namanya kesehatan harus dijaga, kebersihan juga." Mungkin, untuk menanam, pohon itu untuk, apa, untuk juga untuk, kebersihan kita juga menanam pohon, kemudian, apa ya, Bu, untuk, membersihkan, got-got itu juga, Bu. Itu guru tamu itu, Bu, ya. Terima kasih. Iya, iya. Wah, itu idenya kok yang bagus banget ya, yang saya ini baru dengar ini, Bu, itu. Segera dilaksanakan, Bu, ya. Terus komitmennya Bu Septiana dalam rencana yang kita bicarakan tadi itu gimana ini, Bu? Ya komitmen saya ya itu, Bu, konsisten. Harus, apa ya, konsisten kalau sudah merencanakan seperti itu harus dilaksanakan secara terus-menerus. Tidak boleh, di tengah jalan putus, ya tidak boleh putus. Kemudian, kita harus melibatkan ibu kepala sekolah, guru mulai dari guru kelas 1 sampai guru kelas 6. Kemudian guru mata pelajaran, agama, dan PJOK. Kemudian ditambah, penjaga sekolah, Ibu. Ya, penjaga sekolah ini penting kolaborasinya agar, sarana dan prasarana juga, eee, apa ya, harus mendukung juga itu. Jadi komitmen saya di dalam, rencana ini harus konsisten. Jadi rencana ini tidak berhasil kalau tidak dengan, dilakukan secara terus-menerus. Bagus sekali, Bu, ide-idenya panjenengan ini. Saya tuh juga mendukung sekali kalau untuk kebersihan lingkungan ini. Mudah-mudahan semuanya berlancar-lancar, berjalan lancar dan sesuai harapan panjenengan nggih, Bu, nggih. Nggih, terima kasih, Bu, atas waktunya. Saya jadi lega, plong, keresahan saya selama ini, eee, kepikiran saya menjadi enak setelah sharing dengan, Bu Yuli. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Amin, amin, amin. Sama-sama Bu Septiana, saya juga senang sekali karena, dengan ngobrol-ngobrol ringan ini Bu Septiana menemukan masalahnya solusi dari kegelisahannya tadi, Bu. Iya, iya saya menemukan,
solusinya bahwa saya kalau sudah berencana melakukan sesuatu yang bagus, harus berkolaborasi dengan, warga sekolah. Kemudian harus konsisten dari awal sampai, menyukseskan agar sekolah kita itu bersih, nyaman, rindang, dan juga kita tidak, cepat-cepat pulang dari sekolah, itu. Nggih. Mungkin ada yang masih perlu dibicarakan lagi Bu Septiana? Oh, terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf jika, eee, menyita waktu, Bu Yuli. Saya akan kembali melakukan aktivitas lagi Bu. Sedemikian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Bu Septi bisa dimulai. Oh, nggih. Selamat siang Bu Ayu. Selamat siang Bu Septi. Apakah Ibu baik-baik saja? Untuk hari ini alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Saya tadi kok melihat Ibu duduk termenung sendiri ya? Makanya saya menghampiri Ibu, saya ingin bertanya kepada Ibu. Kok tadi Ibu melamun saja? Apa ada yang dipikirkan Bu Ayu? Iya Bu Septi, sebenarnya saya memang sedikit ada masalah. Mungkin saya bisa cerita ke Bu Septi, nanti kita bisa ke ruangan Bu Septi atau kemana gitu ya? Oh, iya iya, kalau, Bu Ayu menghendaki, enggak apa-apa, saya ada waktu kok Bu. Eee, jika Bu Ayu bisa cerita kok jika Bu Ayu, eee, banyak pikiran ataupun berkeluh kesah, saya siap untuk, menjadi, partner panjenengan, menjadi, tempat sharing panjenengan. Semoga saja nanti kita bisa sharing bersama-sama. Jadi, monggo kita ke ruangan saya. Ya, iya Bu. Begini Bu, sebenarnya saya ini memang sedikit ada masalah. Dan saya sebelumnya ucapkan terima kasih dulu sama Bu Septi, karena Bu Septi sudah mau menanyakan hal ini pada saya, sehingga saya bisa lebih sedikit tenang begitu Bu. Iya, tadi itu saya melihat, Bu Ayu itu lelah, wajahnya agak terlihat, kurang bersemangat. Biasanya itu Bu Ayu ceria, semua siapa saja itu tersenyum. Itu kenapa ya Bu Ayu? Pasti banyak pikiran. Ada Iya masalah Bu, pribadi, monggo dibicarakan ke saya nggak apa-apa. Monggo Bu iya. Ayu. Saya ingin bercerita Bu. Eh, Terima kasih Bu ya sudah menanyakan hal ini ya. Mungkin nanti setelah bercerita saya bisa lebih tenang begitu. Sebenarnya ini saya agak sungkan sih Bu ceritanya Bu, agak pribadi. Namun daripada nanti saya pendam sendiri, malah nanti saya merasa tidak nyaman, sebaiknya saya ceritakan saja pada Bu Septi. Lalu harapan saya setelah saya bercerita nanti, saya bisa menyelesaikan masalah saya ini dan nanti saya bisa bekerja lebih tenang lagi begitu. Oh ya, oke. Apa ya kira-kira masalah Bu Ayu itu? Menjadi pikiran Bu Ayu, masalahnya apa? Coba ceritakan Bu Ayu. Eh, jadi begini Bu, sebenarnya itu saya merasa tidak nyaman akhir-akhir ini dan merasa tertekan dengan pekerjaan-pekerjaan saya. Tertekan bagaimana Bu? Apa dengan, teman sejawat, atau murid, atau wali murid?
Tertekan bagaimana, Bu? Tertekannya kayak begini, Bu, sebenarnya ini kan saya ini kan mendapat tugas tambahan di sekolah. Saya ini kan mengajar 2 sekolah ya, Bu, ya, 1 yayasan. Di SMP itu saya mendapat tugas tambahan sebagai bendahara BOS. Kemudian di SMK saya itu mendapat tugas tambahan sebagai wakakurikulum. Jadi tugasnya itu banyak sekali tagihan dari dinas. Apalagi kemarin itu bertepatan dengan Agustus ya, Bu, ya, bulan Agustus, bulan-bulan kemerdekaan itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan. Ditambah lagi tugas-tugas CGP yang waktu itu kebetulan juga banyak sekali. Jadi saya merasa tugas ini kok bertubi-tubi, nggak ada habisnya gitu. Saya rasanya tuh capek, lelah, akhirnya mau mengerjakan itu agak malas-malasan gitu. Sedangkan deadline-nya itu sudah mepet gitu. Belum lagi waktu itu saya juga ditunjuk sebagai panitia ANBK, itu kan juga riweh sekali, Bu. ANBK SMP, kemudian dilanjut ANBK SMK juga. Jadi bulan Agustus sampai September itu saya masih banyak pekerjaan itu yang harus saya selesaikan. Bahkan kemarin itu saya masih harus mendapat tugas dinas keluar kota juga untuk BIMTEK Bendahara BOS. Lalu saya harus BIMTEK di sana itu 2 hari, sedangkan waktu itu juga harus mengerjakan tugas mandiri CGP. Akhirnya saya tunda dulu tugasnya, saya fokus BIMTEK dulu. Saya terkadang tuh bingung, pekerjaan mana dulu itu yang harus saya selesaikan terlebih dahulu itu. Jadi agar semua pekerjaan itu bisa tepat waktu, akhirnya saya bingung, ini mana dulu nih yang mau saya kerjakan gitu, Bu. Bu Ayu bingung. Iya. Sebetulnya Bu Ayu tuh nggak usah bingung. Bingungnya kenapa ya, Bu? Begini, saya bingungnya tuh begini, Bu, karena mungkin karena tugas yang bertumpuk-tumpuk itu ya, Bu, ya, jadinya tugasnya itu terkesan sangat banyak begitu. Terus sedangkan batas waktu pengumpulannya itu juga hampir bersamaan. Jadi saya merasa tertekan gitu. Terus banyaknya pekerjaan itu saya harus bingung, ini mana dulu yang mau saya selesaikan. Ini yang tugas A itu harus dikumpulkan tanggal ini, mepet dengan tugas B harus diselesaikan ini, tagihan dari pengawas, tagihan dari dinas ini. Lalu saya tuh bagaimana ya caranya agar semua pekerjaan itu bisa selesai tepat waktu dan maksimal. Saya juga belum bisa membagi waktu sebenarnya, Bu, dengan baik untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan saya tersebut. Jadi untuk membagi waktu itu saya juga masih belum bisa sepertinya, gitu. Nah ini Bu, saya menggarisbawahi, membagi waktu kurang. Nah ini, berarti kurangnya manajemen waktu, Bu. Bu Ayu berarti kurang manajemen waktu dalam menyelesaikan pekerjaan dan tugas-tugas yang Ibu lakukan tadi, yang sebutkan tadi. Yaitu Bu Ayu kurang tenang dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga Bu Ayu merasa tertekan. Seperti itu ya Bu Ayu ya? Oh iya, Bu, saya baru sadar ya, Bu, ya, selama ini tuh memang saya merasa kurang tenang dalam bekerja. Jadi semacam pikiran saya itu tidak bisa fokus pada satu pekerjaan gitu. Jadi ketika saya mengerjakan A, pikiran saya di B, kemudian kemana lagi pikirannya, ya memang benar, Bu, saya merasa kurang tenang gitu dalam bekerja, kurang ada ketenangan begitu dalam diri saya ketika mengerjakan pekerjaan saya ini. Karena pikiran ini juga dipenuhi deadline laporan dinas yang ditentukan waktunya, itu jadi akhirnya saya tidak bisa nyaman dan tenang begitu mengerjakan pekerjaan saya itu, Bu. Iya, Bu, seperti itu, Bu. Nah, akhirnya ketemu ya Bu ya permasalahannya, ya. Yang selama ini Ibu gelisah. Jadi raut wajah Ibu itu tidak bersemangat, ya. Berarti Ibu itu harus menerapkan namanya mindfulness. Ibu pernah melakukan mindfulness, Bu? Oh, iya, Bu, selama ini mungkin saya belum melakukan mindfulness itu ya. Jadi mungkin saya setelah ini nanti bisa mencoba untuk
melakukan kegiatan mindfulness dulu ya sebelum melakukan pekerjaan saya itu ya Bu ya? Ya, betul Bu Ayu. Jadi, sebelum melakukan pekerjaan apapun, saya pun, menganjurkan kepada siapapun harus mindfulness dulu. Jadi kita harus fokus ke pekerjaan satu meskipun itu pekerjaan bertumpuk-tumpuk. Kalau kita mindfulness dulu, kita tenang dulu, kemudian kita, ketenangan batin, kemudian kita bisa kok Bu, Ibu bisa dengan musik-musik yang, mengalun, indah, itu bisa untuk menyelesaikan, eee, kegalauan Ibu. Jadi Ibu itu berpikir jernih, jadi tidak galau, tidak, tertekan lagi, mungkin seperti itu, Bu. Jadi, mindfulness ya, Bu, setiap Oh, pekerjaan apapun harus mindfulness dulu. Iya. oh iya Bu, ya. Nanti akan saya coba seperti itu nanti ya, coba untuk mindfulness dulu gitu. Oke, ya. Lalu kira-kira apa ya yang Ibu lakukan selanjutnya ya? Setelah Ibu mindfulness, kemudian itu kira-kira apa? Oh, iya berarti, untuk selanjutnya komitmen saya berarti saya, untuk selanjutnya berarti saya harus mencoba dulu ya, Bu, ya? Mencoba melakukan teknik mindfulness dulu seperti yang Bu Septi sarankan, supaya sebelum mengerjakan tugas-tugas saya, supaya nanti saya bisa lebih tenang, lebih nyaman lagi, dan bisa menyelesaikan tugas saya secara tepat waktu dan juga maksimal gitu ya, Bu. Lalu saya, setelah ini juga karena saya tadi kurang manajemen waktu, mungkin setelah ini saya juga akan memulai membuat jadwal Bu Septi. Jadi jadwal dan skala prioritas dari tugas-tugas pekerjaan saya itu nanti saya buatkan jadwal mana dulu yang harus saya kerjakan, yang saya prioritaskan dari nomor urutan 1, 2, dan selanjutnya. Kemudian nanti mungkin juga akan saya lengkapi dengan catatan tanggal dan jam mungkin ya Bu, nanti supaya saya lebih teratur lagi dalam mengerjakan tugas-tugas saya ini. Jadi waktunya tertata, jadwalnya tertata, mungkin nanti saya bisa lebih lebih bisa memanajemen waktu dengan baik dengan cara seperti itu. Jadi tugas saya mungkin bisa selesai lebih maksimal juga dan tepat waktu dan rapi mungkin ya Bu ya, seperti itu. Ya, ya, bagus sekali, Bu. Itu, eee, bisa mindfulness kayak, untuk membuat jadwal, Ibu sudah luar biasa. Berarti sebetulnya Ibu tidak sharing ke saya saja sudah bisa menemukan, tetapi mungkin Ibu, keruwetan kepikiran Ibu itu yang membuat, Ibu galau, kemudian Ibu resah, termenung sendiri, ya seperti itu, Bu. Iya Bu Septi, terima kasih ya Bu Septi. Sekarang, setelah saya membicarakan ini tuh saya menjadi lebih lega. Mungkin saya memang butuh, teman untuk meluapkan rasa emosi saya atau perasaan saya begitu ya Bu. Jadi sekarang setelah saya menyampaikan kepada Bu Septi, saya menjadi lebih bersemangat begitu dari sebelumnya. Iya, alhamdulillah kalau, Bu Ayu sudah lega, sudah bersemangat, ya saya senang sekali Bu, ya bisa membantu Ibu. Meskipun, Ibu sebetulnya saya yakin mampu kok menjalankan semuanya. Ya lalu komitmen apa yang Ibu Ayu jalankan untuk menjalankan rencana tersebut Ibu? Komitmen saya setelah saya menemukan rencana-rencana tadi, mulai hari ini nanti Bu, hari ini nanti setelah pulang sekolah, saya akan mulai membuat jadwal prioritas dari pekerjaan-pekerjaan saya. Jadi sampai di rumah saya akan membuat jadwal prioritas dulu, sehingga besok saya bisa memulai melaksanakan pekerjaan saya ini dengan rapi, begitu. Iya, bagus Bu Ayu. Lalu siapa yang bisa membantu Bu Ayu dalam menjalankan komitmen tersebut Bu Ayu? Mungkin saya akan mengajak rekan sejawat serta keluarga di rumah juga nantinya untuk bisa mengingatkan tentang jadwal-jadwal saya,
Jadi saya tidak lupa, mungkin ketika saya agak teledor ada yang mengingatkan begitu. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat. Mungkin ada teman-teman yang mempunyai potensi bisa membantu saya dalam menyelesaikan pekerjaan, mungkin nanti bisa saya ajak kerjasama sehingga pekerjaan saya bisa menjadi lebih ringan juga. Oke. Ya, bagus sekali Bu komitmennya. Saya juga akan selalu mendukung Bu Ayu. Semoga pembicaraan ini kita memberikan dampak yang lebih baik buat Bu Ayu. Agar Bu Ayu itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dengan tenang juga. Iya Bu Septi, terima kasih Bu Septi sudah mau mendengarkan cerita saya dan juga mau merespon dengan baik. Dan dari pembicaraan ini Bu Septi juga mendorong saya untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Septi, semoga bermanfaat obrolan kita hari ini. Sama-sama Bu Ayu. Apakah ada pertanyaan yang lain atau ingin dibicarakan yang lain Ibu Ayu? Untuk hari ini saya rasa masih cukup Bu. Kapan-kapan mungkin kalau saya ada masalah lagi, saya bisa obrolkan lagi dengan Bu Septi. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu.